Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Zaman Indrawi. NIM saya 2022101103114775. Kelas saya dari kelas 1I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang mengapa sih negara itu harus mensejahterakan rakyatnya. Sebelumnya saya di sini tidak hanya bernarasi sendiri, tapi nanti saya akan mewawancarai salah satu narasumber. Di sini saya akan menjelaskan mengapa sih negara itu harus mensejahterakan rakyatnya berdasarkan pemahaman yang saya oleh dari Google atau internet. Tujuan bernegara bangsa Indonesia menurut ISRO terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, atau res publica atau kepentingan umum bangsa Indonesia. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia adalah yang pertama ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, peraturan sebagaimana pasal 34 UUD RI tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Visi Indonesia tahun 2010 sampai 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Visi ini dijelaskan sebagai berikut. Kesejahteraan rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandasan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat, dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Yang ketiga, keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Itu saja pemahaman saya yang saya cari di internet. Lalu saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya. Oke, saya sudah bersama narasumber saya. Perkenalkan, Mas. Ya, saya Erik Sandi dari kelas I Fakultas Hukum. Baik, Mas. Saya akan mewawancarai Mas, mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya? Ya, jadi pada prinsipnya negara Indonesia didirikan untuk sungguh-sungguh memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batinnya. Jadi negara itu wajib mensejahterakan masyarakatnya. Fakir miskin harus disantuni, pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk anak-anak. Cuman ini belum terwujud semuanya. Namun sekarang apakah rakyat di Indonesia sudah sejahtera? Bukanlah sekarang terjadi krisis ekonomi pada masa pandemi COVID-19? Ya, walaupun tidak 100% rakyat Indonesia merasakan kesejahteraan,
Namun, negara atau pemerintah pasti selalu mengusahakan sedemikian rupa bagaimana caranya rakyat Indonesia harus sejahtera. Oleh karena itu, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah atau negara untuk sejahterakan rakyatnya, Mas? Ya, ada beberapa upaya pemerintah atau negara dalam mensejahterakan rakyatnya, yaitu dengan pembangunan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam, menciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, gizi, pola hidup sehat, dan bersih baik jasmani dan rohaninya, menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum, dan dan harmonis. Ya, memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan nilai luhur budaya lokal. Ya, mungkin seperti itu ya penjelasan dari saya. Oh ya, terima kasih Mas ya. Ya, Sekian wawancara dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.